Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pengampu Ibu Apoteker Lia Marliani MSI dan teman-teman sekelas yang saya cintai, saya Maitsa yang akan menjadi moderator pada sesi presentasi kelompok 5 yang akan membahas topik yaitu pemanfaatan bahan alam untuk pengobatan. Sebelum kita masuk ke presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Baik, di sini ada Inayah Hana Renina dengan MPM 003 dan Melati Andini Putri 007, ada Maitza Ufanapka 015, ada Dea Ananda Putri 028, dan Siti Mega Rahmawati 034. Pada rekan-rekan saya, dipersilahkan. Sebelumnya, di sini ada outline yang kita akan bahas, yaitu ada pemanfaatan bahan alam, nama daerah dan karakteristik daerah, ada kearifan lokal, ada potensi bahan alam, dan tanaman yang dijelaskan. Baik, di sini ada pemanfaatan bahan alam pertama. Untuk jurnal pertama yaitu ada spesies tumbuhan yang diambil dari jurnal pertama pada penelitian ini mencatat sebanyak 53 spesies tumbuhan dari 35 famili yang digunakan sebagai obat. Tumbuhan yang paling banyak digunakan berasal dari famili Euphorbiaceae. Kemudian ada bagian tumbuhan yang digunakan pada jurnal pertama yaitu berbagai organ tumbuhan yang dimanfaatkannya yaitu seperti daun, akar, umbi, timpang, batang, kulit batang, buah, getah, dan bunga. Daun adalah bagian yang paling sering digunakan mencapai 56% dari total pemanfaatan. Sedangkan untuk metode pengolahannya pada jurnal pertama ini, pertama ada direbus, ditumbuk, dikunyah, diperas, diterapkan atau dioleskan, dan dimasak atau digunakan secara langsung. Untuk pengobatan penyakitnya pada zona pertama ini, tumbuhan ini digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit, termasuk demam, kencing manis, patah tulang, dan sakit telinga. Penelitian ini menemukan bahwa satu tumbuhan yang sering digunakan untuk menyembuhkan lebih dari satu jenis penyakit. Kemudian, untuk kearifan lokal dari zona pertama ini, pengetahuan mengenai pemanfaatan tumbuhan ini diwariskan secara turun-temurun, meskipun saat ini penggunaan obat tradisional mulai berkurang karena pengaruh obat sintesis. Kemudian, selanjutnya ada pemanfaatan bahan alam di jurnal kedua. Pertama, untuk jenis tumbuhan yang digunakannya yaitu ada 46 famili dari 72 habitus. Beberapa famili yang sering dimanfaatkan adalah Zingiberaceae atau temuan-temuan, Araceae atau pinang-pinangan, ada dan Euphorbiaceae atau kastubaan. Kemudian bagian tumbuhan yang digunakan pada jurnal kedua itu ada daun, diikuti oleh batang atau kulit, buah, rimpang, dan bagian lainnya. Metode pengolahan pada jurnal kedua ini meliputi direbus, dihaluskan, dioles, dan metode lainnya seperti ditetesi dan digosok. Khasiat yang diambil dari jurnal kedua ini untuk tumbuhannya yaitu bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti malaria, hipertensi, luka luar, dan gangguan pencernaan. Masyarakat Kalende sering menggunakan tumbuhan ini sebagai langkah awal pengobatan sebelum mencari bantuan medis formal. Kemudian yang terakhir itu ada kearifan lokal pada jurnal kedua ini. Pengetahuan tentang penggunaan tumbuhan obat diturunkan secara turun-temurun dan terdapat resiko kehilangan pengetahuan.
Ini karena tidak semua anggota masyarakat memiliki akses atau pemahaman yang sama mengenai pemanfaatan tumbuhan. Baik, selanjutnya di sini ada nama daerah dan karakteristik daerah, di mana pada jurnal pertama yaitu nama daerahnya Suku Buton, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dengan karakteristik yang terdiri dari geografinya yaitu fokus pada penggunaan obat-obatan dari tumbuhan, kemudian demografinya yaitu berpotensi melibatkan populasi yang menggunakan obat herbal. Yang ketiga yaitu ada sosial dan budayanya yang menggambarkan penggunaan obat tradisional tumbuhan sebagai obat dalam lingkungan masyarakat. Kemudian untuk jurnal keduanya yaitu dengan nama daerah Buton Subetnis Kalende, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Dengan karakteristiknya yaitu yang pertama ada geografi, yang dimana terdapat berbagai spesies tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, keberadaan hutan dan lahan pertanian mendukung kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua ada demografi, yaitu penduduknya mayoritas adalah suku Buton dengan pengetahuan tradisional yang kuat mengenai pemanfaatan tumbuhan sebagai obat. Dan yang terakhir yaitu sosial dan budayanya, yaitu masyarakat memiliki pengetahuan mendalam tentang tumbuhan obat dan menggunakan obat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya. Baik, di sini ada potensi alam suku Buton. Yang pertama, dalam potensi alam suku Buton itu terletak pada kekayaan tumbuhan yang beragam, yaitu sebagai pengobatan tradisional dan juga sebagai pemanfaatan daun sebagai bagian utama untuk pengobatan tradisional. Dan adanya metode pengolahan sederhana seperti direbus yang melibatkan kearifan lokal. Ada beragam jenis penyakit yang dapat diobati menggunakan tumbuhan ini menunjukkan nilai penting ekosistem alamiah dari suku Buton ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dan dalam topografi wilayah Buton yang berbukit-bukit dan subur mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunannya. Dan memiliki potensi tanah yang subur yang akan memungkinkan budidaya tanaman obat serta komoditasnya. Nah, di sini ada keanekaragaman hayati di suku Buton. Terdapat hingga 72 spesies tumbuhan dari 46 famili yang dimanfaatkan sebagai bahan obat oleh masyarakat subetnis Kalende di Kecamatan Kapontori. Dan terdapat 53 spesies dari 35 famili di Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi. Jadi tumbuhan yang dominan berasal dari famili Zingiberraceae seperti jahe dan Euphorbiaceae seperti daun meniran. Baik, di sini ada kearifan lokal. Pada jurnal 1 penggunaan tumbuhan obat. Nah, masyarakat suku Buton sangat mengenal tumbuhan obat yang ada di sekitar mereka yang digunakan untuk pengobatan. Pengetahuan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan menunjukkan hubungan harmoni antara manusia dan alam. Kemudian ada tradisi dan ritual. Penggunaan tumbuhan sebagai obat sering dikaitkan dengan tradisi dan ritual tertentu. Ini menunjukkan bagaimana mereka menghargai dan menjaga warisan budaya mereka, serta menjalani kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai leluhur.
Kemudian di sini ada tradisional. Pengetahuan tentang pengolahan dan pemanfaatan tumbuhan obat menunjukkan karakteristik masyarakat. Nah, pada kearifan lokal pada jurnal kedua ada pemanfaatan tumbuhan obat. Orang-orang telah menggunakan pengetahuan tradisional mereka tentang berbagai tumbuhan untuk menyembuhkan penyakit. Ini menunjukkan betapa dekat mereka dengan alam dan sadar akan manfaat tanaman. Kemudian ada praktik pertanian tradisional. Pertanian adalah cara utama bagi masyarakat Kalende untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka menerapkan teknik pertanian berkelanjutan yang sesuai dengan iklim dan geografis lokal. Selanjutnya ada penggunaan bahasa dan sastra lisan. Cerita rakyat dan bahasa daerah berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan nilai-nilai sejarah dan budaya sehingga memperkuat identitas komunitas. Selanjutnya ada tradisi adat. Tradisi dan ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi menunjukkan kearifan lokal. Baik, selanjutnya di sini poin selanjutnya ada identifikasi tanaman. Pada jurnal 1 itu terdapat banyak sekali tanaman. Mungkin di sini saya akan menyebutkan atau membacakan satu family, yaitu dari family Euphorbia. Dari family Euphorbia ini ada nama spesies atau nama lokalnya. Yang pertama itu ada Euphorbia timimaloides atau tanaman pisau-pisau mata. Itu organ yang digunakan sebagai obatnya itu adalah getahnya. Biasanya digunakan untuk orang yang mengalami gigitan dari serangga yang berbisa. Kemudian yang kedua ada tanaman dali-dali. Ini organ tumbuhan yang digunakannya yaitu semua organ tumbuhan, jadi semuanya bisa digunakan untuk pengobatan. Ini biasanya digunakan pada orang yang menderita patah tulang. Kemudian ada tanaman bera-bera. Ini bagian tumbuhan yang digunakannya yaitu daun. Biasanya digunakan untuk penurunan berat badan. Selanjutnya ada tanaman sulumeha. Itu daun yang digunakannya, bagian tumbuhan yang digunakannya yaitu daun dan getah. Biasa digunakan untuk penyakit demam, sakit gigi, sakit telinga, luka bakar, dan sariawan. Kemudian ada tumbuhan sulu, dan bagian yang digunakannya yaitu daun, biasanya digunakan untuk panas dalam. Dan yang terakhir ada tanaman kanokau, biasa digunakan untuk penyakit diare, dan tumbuhan yang bagian digunakannya yaitu daun. Next. Selanjutnya ini ada dari identifikasi tanaman jurnal kedua. Di sini mungkin lebih lengkap. Poin yang tertera di sini ada nama family atau spesiesnya, kemudian ada nama lokal, ada nama daerahnya, kemudian ada habitus, ada bagian tanaman yang digunakan, ada khasiat atau penyakitnya, dan cara meramunya. Nah, yang pertama di sini ada dari family Acanthaceae, itu dengan spesies Graptopilum pictum, dengan nama lokal wungu, dengan nama daerah Hokkaido, dan habitusnya itu herba. Kemudian bagian tanaman yang digunakannya itu daun. Biasa digunakan pada penyakit kanker darah. Dengan cara meramunya yaitu direbus dan diminum. Kemudian ada Andrographidis paniculata yang biasa kita sebut sebagai sambiloto, dengan nama daerah Samburoto. Habitusnya itu herba. Bagian tanaman yang digunakannya batang dan daun. Kemudian untuk khasiat atau penyakit penderitanya yaitu untuk penyakit malaria dan demam. Cara meramunya yaitu ditumbuk, diperas, diminum, dan direndam.
Kemudian yang ketiga itu ada Akoraceae dengan spesies Acorus calamus atau dengan nama lokalnya jerengau dan nama daerahnya Dariango. Habitusnya itu semak, bagian yang digunakannya itu rimpang, khasiat atau penyakitnya itu pada penderita penyakit cacingan. Kemudian cara meramunya yaitu diparut, disaring, kemudian diminum. Selanjutnya ada Amarataceae atau yang biasa kita sebut baya merah dengan spesies Amaratus tricolor L. Nama daerahnya Ahino Rompo, habitusnya itu herba. Kemudian bagian tanaman yang digunakannya itu daun, dan biasanya ini digunakan untuk pada gangguan prostat. Dan cara meramunya yaitu direbus dan diminum. Mungkin boleh ke slide sebelumnya. Boleh ke slide sebelumnya, Dek. Nah, dari jurnal yang pertama ini eh tidak disebutkan secara spesifik cara meramu setiap tumbuhannya, namun pada bagian kesimpulannya itu pada masyarakat suku Buton mengolah organ tumbuhannya atau organ daun seperti itunya dengan cara direbus, ditumbuk, dikunyah, diperas, diiris, dioles, dibakar, diteteskan, direndam, dikonsumsi secara langsung, diparut, ditempelkan, dan diasapi. Baik, di sini ada data pustaka. Di sini ada dua jurnal yang kita gunain. Next. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materinya. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangan saat proses penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.